wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi ikhwanih amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bosan-bosannya untuk kepada Allah, senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk mengucap syukur kepada Allah yang Maha Pencipta, yang Maha memberikan karunia kepada kita semua. Berbagai macam kebaikan dan kenikmatan yang kita rasakan tentunya itu semua adalah pemberian dari Allah SWT. Jika pemberian itu kita gunakan dalam hal yang baik, maka nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Jika hal tersebut kita sia-siakan, kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan menjurus kepada kemaksiatan, itu semua tentunya nanti akan menjadi sebab yang bisa menjerumuskan pelakunya ke neraka jahanam, dan kita berlindung dari perbuatan yang demikian. Salah satu upaya untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dalam hal yang positif, yang bermanfaat adalah dengan mengaji bersama, mempelajari seluk-beluk agama kita, inci demi inci pengetahuan tentang akidah, tentang fikih, dan perkara-perkara syariat yang lainnya, yang merupakan ini suatu hal yang wajib bagi kita semua. Sebagai seorang muslim, kewajiban itu tidak hanya sholat, kewajiban tidak hanya membayar zakat, berpuasa juga tidak hanya berhaji, tapi lebih penting dari itu adalah membekali itu semua dengan menuntut ilmu agama. Ya, apalah arti sebuah amalan, apalah arti sebuah didasari ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan talabul ilmi fardhun muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan safar. Ya, berkaitan dengan perjalanan, melakukan perjalanan, merantau, safar. Ya. Karena tentunya seseorang hidup itu tidak hanya menetap di satu daerah. Ya. Seorang hidup itu tidak menetap di satu daerah saja. Ada kesempatan dia safar, ada kesempatan dia merantau, ada kesempatan dia pergi, berkelana, bekerja, mencari pengalaman di ada masalah. Oh. Udah keluar. Oke. Tentunya ketika safar kita butuh ilmu, ya. Safar yang bermanfaat, safar yang bermaslahat, yang bahkan bisa bernilai sebuah pahala, kita pelajari di sini, ya. Dan kita sudah baca beberapa adab sebelumnya, hal-hal atau adab-adab yang berkaitan dengan safar. Ada doa-doa kemarin yang kita bahas, ya, doa ketika safar, kemudian hal-hal yang dilakukan ketika sebelum safar, ya. Safar di hari Kamis, dianjurkan safar di hari Kamis, kemudian di hari Kamis dianjurkan safarnya ketika pagi hari, karena pagi hari adalah waktu yang berkah, ya. Kemudian ketika sebelum safar pamitan dulu kepada keluarga, ya, kepada kerabat, kepada tetangga, ada doanya, ya. Kemarin astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik, dan doa-doa yang lain yang kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian dianjurkan untuk mencari teman, ya. Dituntut untuk mencari teman ketika safar, tidak safar dengan sendiri, ya, paling tidak 3 orang, ya. Walaupun kemudian dijelaskan kemarin boleh untuk safar sendiri untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki boleh safar sendiri di masa sekarang, ya, di masa sekarang, karena kondisi sekarang di era modern berbeda, ya, dengan era dahulu, ya. Dahulu banyak bahayanya, marah bahaya ketika meninggal. Siapa yang menyampaikan wasiatnya, siapa yang membawa hartanya, warisannya bagaimana ketika di tengah jalan meninggal, ya.
Ada sekarang mungkin ya alat komunikasi gampang, kemudian juga di setiap daerah ada kantor polisi, misalnya ada kejadian tadi polisi yang akan mengurusi atau pihak keamanan. Walaupun afdolnya tetap ya tetap safarnya tidak sendiri, harus ada temennya ya untuk jaga-jaga. Kemudian ada adab yang lain kemarin seperti berdoa ya. Berdoa ketika keluar dari rumahnya, berdoa ya di adab yang ke-15 kemarin, bismillahirrahmanirrahim, anallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal ya kepadanya, dialah Tuhan yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Dia semata, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ketika menaiki kendaraannya. Setelah dari doa keluar rumah, kemudian menaiki kendaraannya, juga ada doanya ya agar Allah beri keselamatan. Ya, seperti disebutkan di surat Az-Zukhruf, doa yang mungkin sudah lancar kita baca dan sering dihafal sejak TK ya, sejak TK sudah diajarkan. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini dan kami tidak mampu untuk menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh kami ya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itu ya. Dan ada doa-doa yang lainnya bermacam-macam, tapi salah satunya itu. Nah, sekarang kita masuk ke adab yang selanjutnya. Adab yang ke 16 itu tadi ya. 15 yang doa 15 itu yang doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-16 adalah doa ketika naik kendaraan. Doa naik kendaraan ya. Doa naik kendaraan tadi yang adab ke-16, ketika kita menaik kendaraan kita pakai motor, pakai mobil, atau mungkin ada yang primitif tradisional pakai kuda, pakai yang lainnya, atau orang di timur sepeda misalnya, atau yang lainnya ya. Kita berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna ya wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa itu yang dibaca. Ada variasi doa yang lain yang lebih panjang, tapi yang pendek ini sudah cukup. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraanku ini ya. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang kalau tidak dengan kekuatan Allah, nikmat dari Allah, kami tidak mampu untuk menundukkan kendaraan ini. Maksudnya menjadikan dia bisa dikendalikan dengan baik, diarahkan dengan baik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh kami senantiasa atau kami semuanya atau kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di tengah jalan kecelakaan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya meninggal, ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diawali dengan doa itu diharapkan ya safarnya itu ketika dia meninggal di tengah jalan dia menjadi sebab dia husnul khatimah. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh apalagi orang yang gemar safar, gemar motoran kemana, tempat yang jauh. Hal yang seperti ini dibiasakan, insya Allah diberikan keselamatan, keberkahan dalam safarnya. Nah, kemudian adab yang ke-17 sekarang adalah wujudu mahramin lil mar'ah. Yang ke-17 adalah sekarang ngomongin kalau safarnya adalah si perempuan yang melakukan safar. Kalau perempuan yang melakukan safar, maka wajib harus ada mahram. Ya, wajib harus ada mahram. Ya, yang orang Indonesia sering bilangnya muhrim. Ya. Maaf, bukan muhrim, nggak mau salaman. Walaupun yang benar adalah mahram. Bukan dengan lafaz muhrim, keliru. Ya. Kalau pakai lafaz muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Orang sedang berihram itu siapa? Ya, dia yang sedang haji atau sedang umrah. Orang yang meniatkan akan haji, akan umrah, kemudian dia ganti pakaian, sudah tidak pakai pakaian biasa lagi bagi laki-laki, sudah ganti kain ihram, dia sedang dalam prosesi haji atau umrah, itu namanya muhrim. Ya, orang yang sedang berihram. Tapi penyerapannya dalam bahasa Indonesia keliru. Ya, muhrim yang harusnya adalah orang yang sedang haji atau umrah, kemudian dipahami sebagai mahram, yaitu orang yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi maksudnya perempuan ketika safar harus dengan mahram, maksudnya perempuan tadi
harus disertai, harus ditemani dengan orang yang diharamkan untuk dia nikahi. Siapa yang diharamkan untuk dia nikahi? Nanti ada banyak. Ya, perempuan yang diharamkan untuk menikahi dia ya bapaknya, kakeknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan yang lainnya. Nanti akan ada rinciannya, ya, akan ada rinciannya. Tapi secara global bahwa perempuan ketika safar tidak boleh dia sendiri, ya, tidak boleh dia sendiri, harus ada mahramnya. Dan aturan ini itu maslahat dan kebaikannya kembali kepada si perempuan itu sendiri. Ya. Adapun yang ini, ya, yang kondisi ini tidak kemudian dikecualikan di zaman sekarang. Kalau yang masalah sebelumnya, masalah orang safar harus 3 orang, ya kan? Itu ada pengecualian. Sebagian ulama kontemporer di zaman sekarang mengatakan bolehlah untuk safar zaman sekarang, boleh seorang lelaki safar sendiri boleh. Kalau zaman dulu kondisi ketika mara bahaya masih banyak, minimal paling enggak mereka bertiga. Seperti hadis kemarin, ya. Hadis kemarin yang dikatakan bahwa Nabi SAW melarang, ya, ar-rakibu syaitan warrakibani syaitanani wasalam. Kalau satu orang yang safar sendiri, dia bersama setan atau dia ada kemungkinan diganggu oleh setan. Kalau 2 orang masih sama. Kalau 3, barulah dia adalah 3 orang yang safar, baru dia orang yang safar yang diperkenankan oleh syariat. Walaupun kemarin akhirnya para ulama kontemporer di masa sekarang mengatakan boleh untuk laki-laki di zaman sekarang safar sendiri, tidak harus 3 orang, walaupun afdolnya minimal 3 orang. Tapi kalau perempuan zaman dulu maupun sekarang sama. Bukan berarti zaman dulu Nabi mengatakan tidak boleh perempuan safar kecuali tanpa mahram. Oh, sekarang karena zaman sekarang mudah komunikasi macam-macam, bolehlah perempuan sendiri safarnya. Tidak, tetap wajib. Ya, tetap wajib disertai mahramnya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin wa laysa ma'aha mahramun. Ya, Nabi mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Tidak halal berarti haram. Tidak halal, la yahillu, tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir antusafira, untuk dia melakukan safar sendiri, ya, masirata yaumin wa lailah, perjalanan sehari semalam. Walaysa ma'aha mahram, dan dia tidak dibarengi dengan mahramnya. Ya. Tentunya perjalanan sehari semalam ini bukan dipahami kemudian sekarang yang perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu maksudnya adalah ukuran itu sebagai ukuran masafah atau ukuran berapa jarak dikatakan safar. Nah, itu kembali lagi nanti khilaf ulama tentang masalah berapa sih ukuran seseorang dikatakan sudah melakukan safar. Seperti pembahasan sebelumnya, ya. Jumhur ulama mengatakan melakukan perjalanan sehari semalam itu ukuran sekitar 70 atau 80 kilo, ya. Sekitar 83 kiloan, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan ya kurang sedikit 70 kiloan. Intinya sekitar 70-80 kiloan. Sebagaimana pendapat para sahabat kemarin, seperti perjalanan kalau di Mekah, dari Mekah ke Taif. Ya, orang melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif, atau dari kota Mekah ke kota Jeddah. Itu sehari semalam kalau ukuran perjalanan di zaman Nabi dahulu, ya, dengan kendaraan onta atau kuda, perjalanannya sedengan, ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Nah, kalau dikonversi ke kilometer, ya sekitar 70-80 kilo. Walaupun kemarin kita katakan juga ada ulama yang mengatakan ukuran safar itu dikembalikan kepada urf, ya, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan ukuran seorang dikatakan safar itu kembalikan kepada urf, kembalikan kepada makna yang disepakati oleh suatu daerah. Di daerah itu perjalanan sekian dikatakan safar, ya udah itu safar. Cuman kalau kita mengambil pendapat itu susah ngukurnya, cirinya. Mengambil pendapat 70-80 kilo baru dikatakan safar. Berarti kalau ada orang, ya, yang melakukan
safar perempuan sekitar 80 km kok nggak ada mahramnya, maka dia terlarang. Misalnya dia melakukannya, dia berdosa karena buat rambu-rambu syariat. Dalam lafaz yang lain, hadis riwayat Muslim, la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailah. Tidak halal bagi perempuan muslimah. Kalau tadi perempuan beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau ini pada perempuan muslimah untuk melakukan safar, ya, perjalanan semalam, illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin minha, kecuali dia harus dibarengi dengan laki-laki yang punya hubungan keharaman dengan dia. Maksudnya hubungan mereka berdua nggak boleh nikah, diharamkan. Kenapa namanya mahram? Karena mereka berdua nggak boleh nikah selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Perempuan dengan bapaknya, perempuan dengan kakeknya, perempuan dengan pamannya, perempuan dengan saudara laki-lakinya nggak boleh nikah selama-lamanya. Maka yang nemenin dia, ya, yang nemenin si bapaknya atau kakaknya atau yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Sekali-kali tidak boleh seorang lelaki, ya, berdua-duaan dengan seorang perempuan. Juga tidak boleh baginya untuk safar kecuali dibersamai dengan mahram. Berduaan tidak boleh, safar juga tidak boleh kecuali ada mahram di situ, ya, ada mahramnya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ada seorang yang berdiri, seorang sahabat mendengar Nabi bersabda tadi, nggak boleh laki-laki perempuan berdua-duaan, tidak boleh perempuan safar kecuali ada mahramnya. Kemudian ada orang berdiri, sahabat berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iktatabtu wa kharajat imra'ati hajjatan. Wahai Rasulullah, saya nanti akan ikut perang bersama Nabi, ya, akan ikut perang atau akan ikut pasukan yang akan dikirim untuk perang. Sedangkan istri saya akan pergi haji sendiri, ya. Dan Nabi mengatakan, idhab fahujja ma'amra'atik, pergi sana, tidak usah ikut perang, dampingi istrimu untuk berhaji. Wa hadza fihi dalalah dhahirah. Ini merupakan dalil yang sangat jelas, tampak akan wajibnya adanya mahram. Rasulullah memerintah, padahal perkara perang besar ini juga dibutuhkan, tapi Nabi mengatakan udah nggak usah ikut perang, temani istrimu untuk berhaji. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah An-Nawawi, ya, Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Beliau punya syarah, ya, syarah dari kitab Sahih Bukhari paling bagus itu adalah Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu syarah terbaik. Adapun syarah terbaik untuk Sahih Muslim itu syarah Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Jadi kalau pengen baca syarah terbaik Sahih Bukhari, baca syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau pengen membaca syarah terbaik hadis Sahih Muslim, maka bacalah kitab Al-Minhaj, syarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jami'an. Ya, Imam Nawawi mengatakan, fihi taqdimul aham minal umuril muta'aridah, li'annahu lamma ta'arada safaruhu fil ghazwi wa fil hajji ma'aha rajjahal hajja ma'aha li'anna al-ghazwa yaqumu ghairuhu fi muqamihi anhu bi khilafil hajji ma'aha. Nah, di sini hadis tadi tentang bahwa Nabi menyuruh laki-laki ini untuk lebih memberatkan atau lebih memilih amalan mendampingi istri untuk berhaji daripada Nabi menyuruh dia untuk ikut perang. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika menghadapi dua masalah yang dua-duanya maslahat, ya,
ada dua masalah, dua-duanya masalah tidak bisa ditinggalkan, harus milih salah satu. Maka orang yang cerdas adalah dia milih amalan yang masalahnya lebih besar. Ya. Ada kaidah fikihnya. Dalam kaidah fikih dikatakan idza ta'aradat maslahatani quddima akbaruhuma. Jika ada dua maslahat yang sama-sama besar dihadapi oleh seorang muslim, maka ambil yang paling besar maslahatnya. Seorang mahasiswa, ya, seorang mahasiswa udah semester 5, semester 6, ya, semester 5, semester 6, dia kuliah, gitu kan. Di situ sudah mulai pengen nikah juga, dan ada yang akan dinikahi. Ada dua kemungkinan. Kalau dia nikah, ya, dia dapat pahala juga, ibadah, syahwatnya teredam. Tapi kalau dia nggak nikah, kalau dia nikah, dia bisa, ya, dapat pahala, dia beramal soleh, syahwatnya teredam, tapi kuliahnya menjadi menjadi kacau misalnya, karena si istri setelah dinikahi nih, padahal rumahnya jauh dari tempat kuliahnya, beda provinsi misalnya, sehingga menjadikan nanti kuliahnya bisa nggak lanjut, padahal kuliahnya di Madinah misalnya, atau kuliahnya di Mekah misalnya, atau kuliahnya di Libya. Padahal dia butuh ilmu, yang dengan ilmu itu nanti maslahatnya untuk masyarakat lebih besar. Harus milih antara nikah sama dia, kalau nggak mau maka diserobot orang lain, atau lanjut kuliahnya. Dengan kuliahnya diselesaikan, ilmunya dapat banyak, masalahnya lebih besar. Nah, dia harus milih. Ada dua maslahat ini. Antara maslahat ini, ya, dia dapat perempuan yang salihah, ya, kemudian nafsunya bisa teredam, dia juga ini bagian dari ibadah juga, tapi berpotensi nanti kuliahnya kacau. Atau milih yang satu, tetap kuliah, ya, ini ditinggalin tapi diserobot orang, insya Allah nanti ada gantinya yang lain, tapi masalahnya lebih besar. Dan dia harus milih. Kalau ada dua masalah seperti ini, ambil masalah yang lebih besar. Sama dengan ini tadi, orang ini dihadapkan dua hal, antara satu ikut perang, itu masalah juga, yang satu mendampingi istri untuk haji, ya, maka diambil yang mendampingi istri untuk haji. Karena ketika istrinya haji sendirian, padahal tempatnya jauh dari Madinah ke Mekah, ya, jauh sekali, pakai bus saja di atas 100 km per jam, di jalan seperti tol itu butuh 5-6 jam. Berapa? Zaman Nabi dulu perjalanannya nggak ada bus, nggak ada pesawat, nggak ada tol, jalan pakai onta, pakai kuda. Berapa hari yang dibutuhkan? Masa istrinya suruh sendiri haji, pergi ke sana. Nah, Abi Salam menyuruh ini mendampingi haji agar istrinya tidak berdosa dan juga agar istrinya dapat keamanan. Adapun masalah perang, ketika dia mengundurkan diri, ada yang ganti yang lain. Dua-duanya maslahat, tapi disuruh ngambil masalah yang lebih besar. Nah, ini nanti jenengan dalam menghadapi masalah yang seperti itu, ketika ada dua masalah yang dua-duanya maslahat, dua-duanya bagus, misalnya orang, ya, di waktu musim kurban, ya, di waktu musim kurban, ibadah kurban, di tanggal 10, 11, 12, 13, ini kan waktu kurban. Waktu kurban kan boleh nyembelih tanggal 10, itu paling afdol. Boleh nyembelih tanggal 11 Dzulhijjah, boleh 12, 13, hari tasyrik. Terakhir hari tasyrik tanggal 13. Ternyata di hari yang sama dikasih rezeki oleh Allah, momongan, istrinya habis melahirkan. Dan itu sudah sudah hari ke-7 misalnya. Dan disunahkan untuk menyembelih akikah. Mana ini? Uangnya mepet, ya. Cuman uangnya 1 juta aja, cuman bisa untuk beli 1 kambing. Mana yang didahulukan? Apakah ataukah dia kurban dulu? Bingung. Dia pengen ada sisa uang, ada materi lebih, tapi ya cukup untuk salah satu aja. Nggak bisa untuk beli 2. Nah, milih salah satu, maka dia pilih yang masalahnya lebih besar. Mana? Kurban. Kurban lebih besar. Kenapa? Karena kurban itu hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau akikah disepakati dia hukumnya sunnah muakkadah. Dan akikah waktunya lebih panjang. Ya, misalnya nggak bisa hari ke-7, bisa hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, hari 21. Nggak bisa, maka kapanpun silahkan. Yang penting anaknya belum balik. Berarti waktunya lebih panjang. Adapun kurban tiap tahun ya cuman waktunya 4 hari doang.
ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, nanti apa namanya? Terlewatkan. Ya, udah kurban dulu, pahalanya lebih besar. Karena dia mengatakan wajib, insya Allah nanti Allah beri rezeki, dilonggarkan, bisa beli kambing untuk ngakikoi anaknya. Nah, ini kalau ada dua hal seperti ini, pilih yang lebih besar maslahatnya, ya, maslahatnya ganjarannya lebih besar. Baik, kita lanjutkan lagi. Kenapa perempuan tadi nggak boleh safar kecuali harus dengan mahram? Hikmahnya oleh para ulama disebutkan siyanatul mar'ah wa hifdzuha likusuriha fid difa'i an nafsiha wa hiya matma'ur rijal. Ya. Sebenarnya kenapa perempuan safar nggak boleh sendiri, harus dengan mahram? Ya, hikmahnya, pelajarannya, masalahnya kembali pada si perempuan itu sendiri. Untuk apa? Untuk melindungi dia, untuk menjaga dia, ya, untuk melindungi perempuan, menjaga perempuan. Kenapa? Karena perempuan tuh mayoritas memang lemah, ya, lemah dari sisi fisik, ya, lemah dari sisi fisik. Juga apa? Juga dia adalah apa? Barang atau sasaran empuk, bukan barang, keliru ya. Maksudnya sasaran empuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tamak, ya, bagi orang-orang yang tamak. Maksud gimana? Ini namanya orang safar, apalagi pakai kendaraan umum, dia ke kereta, pakai bus di terminal, di stasiun. Kadang ada orang-orang yang, ya, preman yang mungkin punya niat buruk, ya. Dia kayak siapa? Bang Napi, ya. Kadang kejahatan itu bukan karena apa? Bukan karena niat, tapi karena ada apa? Kesempatan. Ya, waspadalah, waspada. Bisa jadi ada orang yang tidak punya niat dari awal untuk ini, tapi masya Allah ini kok ada perempuan, fisiknya cantik, sendiri, ya, kok sepertinya kaya, nah, sepertinya dia bawa barang yang ini, hanya dikuntit ketika dia sendiri perjalanannya kemana, akhirnya apa? Iya, bisa aja dirampok, bisa aja dijambret, nah, bisa aja lebih parah sampai ada pemerkosaan. Takut diperkosa nanti kemudian ketahuan polisi, habis diperkosa dibunuh, habis dibunuh biar hilang jejak dimutilasi sekalian, ya, masukin kresek dibuang. Kalau dia sendiri bahayanya besar, mudaratnya besar. Maka syariat Islam ini menjaga, ya, tidaklah ada syariat aturan dalam agama kita melainkan aturan itu maslahatnya kembali kepada manusia itu sendiri, ya. Bagi orang yang berpikir jernih, ya. Bagi orang yang apa namanya tidak terima dengan hal itu, yang menyuruhkan pemikiran orang-orang feminisme, oh perempuan itu harus sama dengan laki-laki, kesetaraan gender, oh laki-laki boleh pergi sendiri, ya kita juga boleh pergi sendiri, laki-laki boleh nikah lebih dari satu, perempuan juga boleh, ya. Laki-laki dapat warisan banyak, perempuan juga harus sama harusnya, dan yang lainnya. Padahal Allah Maha tahu tentang makhluknya, berapa jatahnya, berapa ukurannya, apa yang harus dilakukan untuk masing-masing personal, beda antara perempuan dengan laki-laki. Salah satunya adalah masalah safar. Dia nggak boleh pergi kecuali ada temennya dari, atau ada saudaranya, ada mahramnya. Farubbama takhda'u aw taqharu aw takunu dha'ifatud din fatandafi wara'a syahawatiha wa yakun fiha matma' lit-tami'in, ya. Bisa aja, Pak, ya, dia ditipu, ya. Ada orang yang melakukan siasat nipu dia, ya, digerogoti kehormatannya. Apalagi perempuan yang pergi itu nggak semua paham agama. Ada yang agamanya lemah, yang paham agama dia pergi pakai hijab full, ya, pakai hijab yang sempurna, baju yang tebal, tidak mengundang apa namanya pandangan laki-laki. Tapi walaupun demikian tetap bahaya. Yang demikian aja bahaya, apalagi yang pergi apa? Celananya jeans, bajunya tank top, ada yang dibuka-buka, matanya pakai apa namanya? Apa itu? Lensa. Apa lensa? Lensa kontak. Pokoknya menarik sekali. Pokoknya ketika laki-laki normal melihatnya pasti apa? Kecuali yang nggak normal, ya. Bagi orang-orang yang masih normal, menjadikan dia sosok apa? Tujuan apa namanya? Pusat perhatian. Pasti orang kemudian, wah ini kok dewe. Ya minimal misalnya tidak ada orang yang berbuat buruk, minimal dibajul, ya, disingsoti.
Kalau dia kemudian ngasih respon, nah, bisa bahaya lagi dideketin dan yang lainnya, intinya bahaya. Adapun keberadaan mahram, wal mahramu yahmiha wa yasunu 'irdaha wa yudafi anha. Adapun keberadaan mahram, maka mahram ini bapaknya atau kakaknya atau adiknya, ya, atau pamannya, dia akan melindunginya, melindungi kehormatannya, melindungi fisiknya, bahaya. Makanya dalam syariat disyariatkan, dituntunkan harus ada mahramnya. Tapi mahramnya jangan anak kecil. Disyaratkan adalah yang sudah balik dan berakal, bukan yang masih kecil. Ya, yang balik, yang berakal, sehingga dia paham juga, dan ketika ada kemungkinan mudarat secara fisik, dia bisa membela. Nah, setelah kita paham bahwa perempuan safar yang harus dengan mahram, nah kita sekarang mau mengenal mahram itu siapa. Ya, mahram untuk perempuan, ya. Ada dua sisi nanti, ada mahram laki-laki, perempuannya siapa, ada mahram untuk perempuan, laki-lakinya siapa. Nah, karena di sini sedang ngomongin perempuan, maka kita pengen tahu mahramnya perempuan itu siapa aja, gitu. Mahramnya perempuan itu siapa saja. Mahram itu bisa karena 3 sebab, ya. Bisa karena nasab. Mahram itu bisa karena 3 sebab. Bisa karena nasab, yaitu garis keturunan. Bisa karena musyaharah. Musyaharah itu adalah hubungan. Sama yang ketiga, mahram gara-gara sepersusuan. Karena dulu pas kecil masih bayi, menyusu kepada ibu yang sama. Ketiga, ya, karena nasab, ya, karena nasab, karena besanan, dan karena sepersusuan. Ya. Baik. Nah, siapa yang boleh mendampingi istri atau mendampingi perempuan? Pertama, suaminya. Ya, suami tapi bukan mahram sebenarnya, ya. Suami itu bukan mahram. Suami itu orang ada akad nikah, dia jadi halal, jadi berdua boleh berduaan, gitu. Tapi sejatinya dia bukan mahram. Mahram kan orang yang diharamkan nikah. Ini kan udah dinikahi. Ya. Jadi suaminya, dia dulunya adalah orang asing, cuman karena akad pernikahan akhirnya menjadikan mereka halal untuk menjalin hubungan. Nah, intinya ketika perempuan pergi, yang pertama dia dijaga oleh siapa? Suaminya, bersama suaminya. Adapun yang mahram dari sisi nasab. Mahram dari sisi nasab ada 7. Mahram dari sisi nasab. Mahramnya perempuan dari sisi nasab atau dari sisi kekerabatan. Mahram perempuan dari sisi nasab atau dari sisi kekerabatan. Ada berapa? Ada 7. Pertama siapa? Pertama adalah ayah dan kakeknya. Ayah dan kakeknya secara vertikal sampai batas yang tidak terhingga kalau masih ada yang hidup. Ya. Ayah dan kakeknya si perempuan ke atas sampai batas yang tidak terhingga jika mereka masih hidup. Nah, mayoritas kan paling cuma sampai kakek aja, ya kan? Kakek aja, buyutnya udah meninggal biasanya. Apalagi Mbah Canggah dan seterusnya itu. Tata udah meninggal. Paling pol mayoritas paling cuma sampai kakek. Tapi misalnya ada yang sampai ke atas masih hidup, buyutnya masih hidup, gandong siwurnya masih hidup, ya silahkan, itu jadi mahramnya. Jadi pertama, mahramnya perempuan dari sisi qorobah, kerabat atau nasab ada 7. Yang pertama adalah ayahnya, kakeknya ke atas. Ayahnya si siapa? Si perempuan tadi. Dan juga kakeknya. Nah, kakeknya ini bisa kakeknya dari sisi ayahnya, bisa kakeknya dari sisi ibunya. Kakek dari si ayah atau kakek dari si ibu. Kakek dari si ayah berarti ya, bapaknya bapak. Kakek dari si ibu berarti bapaknya ibu. Nah, intinya pokoknya yang mencakup nama kakek itu jadi mahramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mahramnya perempuan dari sisi kekerabatan yang kedua adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya.
dan cucu laki-lakinya. Anak laki-lakinya dan cucu laki-lakinya ke bawah sampai tidak terhingga kalau memang ada. Ke bawah tidak terhingga sampai kalau memang ada. Apa Pak? Ya, jadi yang kedua adalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki dan cucu laki-laki ke bawah. Ya, dan sudah baliknya. Ini boleh dari jalur anak laki-lakinya si perempuan tadi atau dari jalur anak perempuan. Misalnya saya perempuan, saya punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Anak saya yang laki-laki perempuan udah nikah semua. Nah, masing-masing punya anak lagi. Laki-laki, laki-laki. Berarti cucu saya laki-laki ada yang dari jalur anak laki-laki saya, ada yang dari jalur anak perempuan saya. Yang penting cucunya tadi laki-laki, maka itu jadi mahramnya si perempuan tadi, ya. Jadi jalur mahram yang kedua adalah yang pertama tadi dari sisi ayah dan kakek ke atas, yang kedua adalah anak dan cucu ke bawah. Yang ketiga adalah mahram perempuan yang ketiga adalah saudara. Saudara. Baik kandung, seayah atau seibu. Saudara, baik kandung, seayah ataupun seibu. Saudara kandung, seayah ataupun seibu. Saudara kandung gimana? Berarti bapak ibunya sama. Seayah gimana? Sama ya. Ayahnya sama, ibunya beda. Nah, ayahnya sama, ibunya beda. Itu kalau saudara kandung itu berarti bapak ibunya sama. Kalau saudara seayah itu ayahnya sama, ibunya beda. Saudara seibu berarti ibunya sama, ayahnya beda. Kok bisa? Bisa aja mungkin karena ibunya cerai, ya, kemudian nikah lagi, atau bisa saja ibunya pisah karena wafat suami pertama, kemudian dia nikah lagi. Nah, kemudian yang keempat, mahram yang keempat dari si perempuan adalah ponakan laki-laki. Ponakan laki-laki dari saudara sekandung ataupun saudara seibu. Ponakan laki-laki dari saudara sekandung ataupun saudara seayah ataupun saudara seibu. Ya. Saya punya saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki saya udah nikah, punya anak laki-laki. Nah, ponakan saya itu mahram saya. Atau saya perempuan, saya punya saudara kandung saya punya saudara laki-laki seayah. Bapak kami sama, tapi ibunya beda. Nah, saudara kandung seayah saya ini udah nikah, punya anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya itu ponakan saya, dia mahram saya. Saya perempuan, punya saudara laki-laki seibu, ibu kami sama, tapi ayahnya beda. Nah, saudara laki-laki seibu saya ini udah nikah juga, dia punya anak laki-laki, udah dewasa. Nah, dia mahram saya. Boleh saya ajak ketika saya mau safar. Saya mau safar ke Surabaya, ke Kalimantan, saya ajak. Ya, ayo melu aku ngancani apa? Bude, ya, ngancani bule nanti neng Kalimantan. Nah, itu apa? Ponakan dari sisi saudara. Nah, yang kelima adalah ponakan laki-laki dari sisi saudari. Ponakan laki-laki dari sisi saudari. Baik saudari kandung, seayah atau saudari seibu. Saya ulangi. Yang kelima adalah ponakan laki-laki dari saudari kandung, seayah atau seibu. Ponakan laki-laki dari saudari kandung, seayah atau seibu. Gambarnya hampir sama kayak tadi, ya. Saya perempuan,
Saya punya saudari perempuan juga, saudari kandung. Nah, saudari saya udah nikah, punya anak laki-laki, ponakan saya. Saya perempuan, saya punya saudari seayah. Bapak kami sama, ibu kami beda. Nah, tapi dia udah punya anak laki-laki. Nah, dia juga mahram saya. Saya perempuan, saya punya saudari perempuan juga, tapi seibu. Ya, ibu kami sama, tapi bapaknya beda. Tapi dia udah nikah, dia punya anak laki-laki dewasa. Nah, dia apa? Mahram saya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, paman. Paman dari sisi ayah. Paman dari sisi ayah. Yang keenam adalah paman dari sisi ayah. Entah paman itu sekandung dengan ayah saya, atau paman itu sebapak dengan ayah saya, atau paman itu seibu dengan ayah saya. Mudah ya? Perempuan punya paman, tapi paman yang dari sisi ayah, namanya amun dalam bahasa Arab. Ya, soalnya paman dari sisi ayah dan paman dari sisi ibu itu dalam bahasa Arab beda. Kalau paman dari sisi ayah itu amun, paman dari sisi ibu itu khalun, amun dan khalun. Nah, ini mahramnya perempuan adalah salah satunya adalah paman si ayah. Entah pamannya ini dulu sekandung dengan ayah saya, ataukah sebapak dengan ayah saya, ataukah saya. Kalau ini sekandung dengan ayah saya, berarti kakek neneknya sama. Gitu betul. Kakek ini sama. Masih fokus ini? Kalau pamannya ini seayah dengan ayah saya, berarti dulu simbah apa? Poligami. Simbahnya istrinya lebih dari satu. Kalau paman ini seibu dengan ayah saya, berarti nenek dulu suaminya lebih dari satu. Ini terakhir ya. Sepertinya ketoprak memanggil. Sudah mulai memanggil. Kemarin udah siap-siap ya Bang ya? Terus kemana kemarin? Yang hari Senin kemarin? Yang ketujuh ya, masih ini mahram perempuan dari sisi kerabat atau nasab ya. Yang ketujuh adalah paman dari sisi ibu ya, berarti perempuan punya ibu, ibunya tadi punya kakak atau punya adik laki-laki ya. Perempuan punya ibu, ibunya perempuan tadi punya kakak atau adik laki. Nah, ini paman dari si ibu. Entah si paman ini sekandung dengan ibu, ayah dengan ibu, ataukah seibu dengan ibu. Gimana seibu dengan ibu? Ibunya sama. Ya, berapa menit Mas? 45. Masih banyak ya? Itu dulu kita ajukan sekian pembahasan tentang mahram dari sisi nasab atau kekerabatan. Ada 7 ya, ada 7. Besok masih ada pembahasan tentang mahram dari sisi karena besanan, dan juga mahram dari sisi rodoah atau sepersusuan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab ya, Tan. Apa itu?